Lagi bersama kami di Regia Finansial. Pada video kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham TRGU atau PT Challenger Indonesia Tbk. Nah, ini kita lihat seperti biasa. Di sini ada nama untuk direktur utamanya yaitu Pak Indra Irawan. Untuk alamat kantornya di The City Tower lantai 28 Jalan MH Tamrin nomor 81, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, ini kecamatan Menteng. Kemudian di sini ada alamat sesuai KTP juga. Kita langsung saja, ini ada kas dan setakas. Nah, ini kasnya ini agak menurun cukup banyak ya dari tahun lalu, yaitu sekitar menjadi 480 juta. Apa tahun lalu itu masih ada kurang lebih 157 miliaran. Kemudian piutang usaha meningkat cukup banyak dari 774 miliaran menjadi 1,1 triliun. Ini ada jumlah yang cukup banyak. Pihak ketiga kemarin ada 10 miliaran, sekarang berkurang menjadi ada. Piutang lain-lain dari 172 jutaan menjadi 10 jutaan saja. Lalu kita lihat total aset lancar dari 2,3 triliun menjadi 2,1 triliun. Ya, mungkin dipengaruhi oleh beberapa penurunannya seperti persediaan yang jadi 900-an miliar saja. Kalau kita lihat di sini total asetnya itu kurang lebih dari menjadi 3,4 triliunan dari tahun lalu sekitar 3,5 triliunan. Ini agak menurun ya. Tapi nanti kita lihat itu penurunnya karena apa? Karena hutang ataukah ekuitas. Di sini kalau kita lihat, nah ini untuk hutang bank jangka pendeknya, hutang bank jangka pendek meningkat cukup banyak dari 1,5 triliunan menjadi 1,7 triliunan. Untuk hutang usaha pihak berelasi sedikit menurunnya dari 79 miliaran menjadi hanya 467 juta. Pihak ketiga menurun sedikit dari 737 miliaran menjadi 632 miliaran. Utang lain-lain juga meningkat dari 6 juta menjadi 421 jutaan. Total liabilitas jangka pendek kurang lebih menjadi sekitar 2,3 triliunan dari 2,4 triliunan. Jadi agak menurun sedikit, tapi total liabilitas untuk jangka panjang memang menurun juga ya, dari 2,5 triliunan menjadi 2,4 triliunan. Jadi kurang lebih berkurang sekitar, tadi kalau kami lihat itu 50 miliar yang kurang lebih ya. Kalau kita lihat ini yang total ekuitas ternyata juga menurun. Padahal hutangnya menurun, ternyata ekuitasnya juga menurun. Dari 1,1 triliunan berkurang sedikit, paling berkurang 5 miliaran menjadi 1 triliunan juga. Ya, jadi paling berkurang 5 miliaran. Tadi hutangnya berkurang paling kurang lebih 50 miliaran. Jadi ini masih agak mending. Tapi jika dilihat dari totalnya ini berarti ini agak harus berhati-hati ya. Mengapa? Karena hutangnya itu sangatlah banyak, masih lebih banyak dari ekuitasnya. Karena kita lihat pendapatannya ini meningkat ya, dari 2,5 triliunan menjadi 3,9 triliunan. Nah, padahal ini meningkat, nanti kita lihat mengapa alasannya ini. Beban pokok pendapatan, walaupun meningkat, ternyata beban pokok pendapatannya meningkat cukup banyak juga menjadi 3,7 triliunan dari hanya 2,2 triliunan. Ya, ini sama saja bohong ya kalau kayak gini ya. Laba bruto menjadi 193 jutaan dari 284 jutaan. Artinya bahkan menurun. Walaupun penjualannya itu meningkat, tapi ternyata laba yang mereka terima malah menurun. Ini agak aneh sebenarnya kalau memilih. Ini kita lihat untuk yang beban penjualan dan distribusi menurun dari 10 miliaran menjadi 7 miliaran. Beban umum dan administrasi menurun dari 87 miliaran menjadi 79 miliaran. Beban keuangan meningkat ya, dari 70 miliaran menjadi 109 miliaran. Pendapatan keuangan, nah ini meningkat dari 300-an juta saja menjadi 1 miliaran. Pendapatan lain neto ada 1 miliaran tambah juga. Kalau kita lihat laba tahun berjalan, di sini dituliskan 4,7 miliaran saja. Pada tahun lalu itu mereka masih ada dapat 72 miliaran. Sekarang hanya tinggal 4,7. Kita lihat yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, hampir sama ya, 4,7 miliaran saja dari tahun lalu, kurang lebih sekitar 72 miliaran. Jadi menurun sangat banyak. Walaupun penjualannya tadi kita lihat bertambah, tapi ini menurun sangat banyak. Penerimaan kas dari pelanggan meningkat dari 2,2 miliaran menjadi 2,2 triliunan nih, menjadi 3,5 triliunan.
Padahal meningkat nih kasnya, tapi bisa menurun. Pembayaran kas untuk pemasok. Mereka bayar untuk pemasok kurang lebih 3,4 triliunan. Dari total tahun lalu kurang lebih 2,6 triliunan. Pembayaran kas untuk karyawan juga meningkat menjadi 37 miliaran dari 34 miliaran. Kita lihat yang digunakan untuk operasional 111 miliaran dari 583 miliaran. Itu karena beban keuangannya itu banyak ya. Beban keuangan saja sudah mencapai 109 miliaran. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini ada pembayaran dividen kas, ada 9 miliaran untuk pembayaran dividen. Kalau kita lihat dari pendanaan ini 133 miliaran, dari tahun lalu kurang lebih sekitar 842 miliar. Jadi kalau mau dibilang cash flow-nya itu menurun cukup drastis walaupun penjualannya bertambah. Nah ini pada cash flow itu pentingnya. Di sini ada pembayaran liabilitas sewa, kita lihat juga bahkan tahun lalu gak ada liabilitas sewa, sekarang menjadi ada. Liabilitas sewanya itu menjadi 1,5 miliaran tadi ya. Kemudian ini ada disebutkan komisaris utamanya yaitu Pak Hondro Wijaya. Untuk yang direktur utama Pak Indra Irawan yang tadi, kemudian komisaris ada Kade Wijaya, Agus Sutopo, Haistani, Antonius. Untuk direktur ada Oi Eng Hoi, Tong Kok Mun, dan Do Cheyin. Tapi nggak ada perubahan ya. Nah itu tadi ada entitas anak. Nah ini struktur secara bersama-sama disebut sebagai kelompok usaha. Ini total aset dari anaknya tadi, entitas anaknya tadi. Dan kita lihat dulu yang entitas anaknya. Nah ini mereka ada anak usaha PT Agristar Grain Industry, kurang lebih kepemilikan sebesar 99%. Itu pun gak ada berkurang ya kayak dari tahun lalu, berarti hampir sama-sama saja. Ini ada PT Harvester Forumis, jadi ini kayak tepung semua, tepung terigu. Nah ini 99% juga kepemilikannya, jadi tampaknya gak ada perubahan untuk kepemilikan dari anak usahanya maupun anak usahanya. Ini yang ini kita skip dulu ya. Wah ini tampaknya untuk yang ini agak panjang nih. Memang setiap laporan keuangannya itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang untuk bagian penjelasan umum itu mereka buat panjang sekali, tapi untuk yang agak penting itu pendek sekali. Ada juga yang untuk yang seperti ini pendek sekali, tapi untuk yang penjelasannya itu lebih banyak. Jadi beda-beda ya. Ini kas. Nah kas di tangan itu mereka berkurang sedikit dari tahun lalu, kurang lebih dari 92 juta menjadi 86 jutaan. Kemudian kas di bank. Nah di bank ini menunjukkan cukup drastis sih. Paling banyak mereka taruh di bank sentral Asia itu pun cuma 86 jutaan. Pada tahun lalu masih ada 400 jutaan. Bank Mandiri juga menurun. Bank Danamon paling 2 jutaan saja mereka taruh ya. Kas di bank untuk dolar AS. Nah mereka taruh di Bank Permata 221 juta. Ini meningkat dari tahun lalu sekitar 29 jutaan. Jadi ini sangatlah ini cukup banyak ya peningkatannya masih ya, tapi totalnya masih sedikit. Totalnya itu 480 jutaan gitu. Tapi itu pun deposito pun udah gak ada kalau dilihat. Piutang usaha berelasi ada 1,1 triliunan dari 774 miliaran yang pihak berelasi. Nah ini yang perlu dicari tahu. Ini mengapa bisa meningkat cukup banyak dari 700-an miliaran menjadi 1,1 triliunan. Itu kan berarti cash flow-nya mungkin macet ya. Pihak ketiga ini lancar. Oh tapi kalau di sini yang lebih dari 90 hari ini hanya sedikit, hanya 191 miliaran. Berarti itu kebanyakan itu yang dilancar ataupun yang jatuh tempo masih 1-30 hari dan 31-60 hari. Tapi ini kalau mau dibilang untuk yang jatuh tempo ini peningkatan nilainya itu memang lebih banyak dari tahun lalu. Kita lihat piutang dalam bentuk dolar gak ada. Mereka semua piutang dalam bentuk rupiah ya, berarti untuk lokal semuanya.
Persediaan bahan baku dari 659 miliaran menjadi 610 miliaran. Bahan baku dan perjalanan berkurang cukup drastis dari 500 miliaran menjadi 200 miliaran. Barang jadi 50 miliaran menjadi 50 miliaran ya. Untuk totalnya itu dari 1,3 triliun menjadi 900 miliar saja. Kemudian aset tetap. Aset tetap ini untuk yang tanah bangunan ada peningkatan 24 jutaan, untuk mesin dan peralatan ada peningkatan 3 miliaran, alat berat ada peningkatan 4 miliaran, kemudian peralatan kantor 1 miliaran. Tapi itu ada pengurangan juga itu ya. Walaupun ada penambahan ada pengurangan. Aset tetap beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat nih. Dari 35 miliaran menjadi 38 miliaran. Beban umum dan administrasi pun meningkat dari 220 jutaan menjadi 437 jutaan. Analisis laba yang timbul dari penjualan aset sebagai berikut. Harga jual, ini menurun. Laba penjualan aset tetap menurun menjadi 170.000 saja. Aset tetap dalam penyelesaian pembangunan. Untuk yang bangunan ada dalam penyelesaian 78 miliar, pada tahun lalu cuma 33 miliaran. Sebenarnya kalau kita bilang untuk yang aset tetap ini harus waspada ya kita ya. Dalam membaca keuangan bisa saja aset tetapnya itu di markup harganya, seperti yang di pemerintahan kadang katanya kan ada korupsi karena markup harga dan lain-lain. Ini di perusahaan juga bisa seperti itu ya. Ini udah utang bank Sentral Asia. Batas pinjaman maksimum 1 miliaran. Bahkan cuma 1 miliaran batas pinjaman maksimumnya. Ini di sini ada 2,3 miliaran. 2, miliaran menurun dari tahun lalu. Ini ada Bank Permata juga, ini ada dijelaskan semua. Pinjaman investasi 71 miliaran. Ini semua pinjamannya. Kekurangan dari tahun lalu 98 miliaran. Bagian jangka panjang pun ada 50 miliaran. Fasilitas kredit yang belum digunakan. Utang usaha. Utang usaha kepada pemasok luar negeri menurunnya dari 700 miliaran menjadi 596 miliaran. Untuk yang dalam negeri meningkat menjadi 38 miliaran dari 22 miliaran saja. Pihak berelasi menurun drastis dari 79 miliaran menjadi 467 jutaan saja. Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga. Wah, luar biasa nih kalau tidak dikenakan bunga. Karena syarat pembayaran 1-30 hari. Itu agak bagus kalau syarat 1-30 hari tidak dikenakan bunga. Berarti tadi yang lewat-lewat itu berarti ada dikenakan bunga ya. Biaya masih harus dibayar. Bunga dari 9 miliaran menjadi 8 miliaran. Listrik, air dan telepon 1,9 miliaran. Ini ada ditampilkan juga. Liabilitas imbalan pasca kerja, tingkat kenaikan gaji 7%. Masih agak mending ya daripada beberapa perusahaan yang 5%, tapi masih tergolong kecil nih. Liabilitas sewa, bunga yang diamortasi pembayaran cuma 1,7 miliaran. Liabilitas sewa jangka panjang 570-an juta. Total pinjaman incremental penyewa yang diterapkan pada ini jadi bisa dilihat ya di sini. $577 jutaan. Modal saham, pemegang saham, ini pemegang sahamnya nih. Ada PT Sumatera Industri pegang 81%. Untuk Hendro Wijaya, ini kalau tidak salah Hendro Wijaya komisaris utamanya nih, tapi dia pegang saham dikit kali, sangat sedikit. Maka masyarakat lebih banyak. Masyarakat kurang lebih 18% tadi. Tambahan modal di setor. Tambahan modal di setor ini adalah pendapatan.
Pendapatan jasa manajemen meningkat menjadi 20 miliaran dari 18 miliaran. Untuk pendapatan dari penjualan barang ini selama tepung terigu dan lain-lainnya. Untuk yang lokal meningkat menjadi 3,8 triliunan dari 2,4 triliunan. Ekspor menjadi 89 miliaran dari 51 miliaran. Memang penjualannya oke. Tapi labanya nih, kalau perusahaan bisa lebih hemat, mencari cara lebih hemat, itu akan cukup bagus ya. Beban pokok penjualan. Nah ini nih, sebenarnya salahnya di mana mereka? Awal tahun pembelian 3,2 triliunan. Total bahan baku yang digunakan 3,6 triliunan. Total beban produksi 3,7 triliunan. Berarti ini mereka, karena beban pokoknya itu meningkat karena mereka membeli lebih banyak persediaan. Jadi maksudnya agak cukup mending ya. Karena ini bukan karena biaya produksi, tapi ini dari kepada persediaan yang menyebabkan menjadi agak tinggi. Beban penjualan dan distribusi ekspor mencapai 7 miliaran dari 10,6 miliaran, jadi agak menurun. Mungkin karena ekspornya kayaknya meningkat aja, yang cukup bagus. Beban umum dan administrasi ada pajak, gaji dan lain-lain. Pendapatan dan beban keuangan, beban bunga dan pinjaman bank 106 miliaran dari 66 miliaran. Berarti ini pinjaman banknya bunganya yang lebih tinggi. Ini agak cukup sulit ya. Sebenarnya kalau itu tadi pinjamannya itu bisa untuk yang lebih baik, lebih produktif ya, itu gak apa-apa. Tapi untuk bayar bunganya saja sudah tidak laba, yaitu untuk apa ya kan? Sifat hubungan dan transaksi. Penjualan barang, entitas pengendali ada PT Kobulingko Jaya, PT Derivo, PT Cerestar. Ini adalah pihak berelasi lainnya, ada PT Agristar, PT Agrifirst. Pendapatan jasa manajemen dari PT Cerestar Fulmis 17 miliaran meningkat dari 15 miliaran. Pokoknya totalnya itu meningkat dari 20 miliaran dari 18 miliaran menjadi 20 miliaran. Pembelian Kobulingko Jaya ada 8 jutaan. Cerestar ada beli 900-an jutaan dari 1,4 miliaran menurun. Jadi ini semua sudah rangkuman ya ini ya. Piutang usaha PT Kobulingko. Utang usaha paling banyak ke PT Cerestar. Nah, menurut cukup rahasia. Padahal dulu PT Agristar Grain Indonesia utangnya itu ada cukup banyak, 79 miliaran, tapi sekarang sudah gak ada. Tapi kalau mau dibilang sepertinya perusahaan ini agak bertumbuh ya. Tapi kalau mereka bisa lebih hemat lagi, itu agak mending. Pada tanggal pelaporan utang, pendapatan sewa PT Agristar mencapai 1,5 miliaran pada tahun lalu menurun ya. Dari 2 miliaran menjadi 1,5 miliaran. Beban sewa kurang lebih 1,7 miliaran, hampir sama. Ini ada PT City Nusantara nih, yang pendapatan sewa PT Agristar Grain Indonesia 30 September 2022. Nah ini kemudian ada segmen operasi. Segmen operasi kita lihat laba tahun berjalan. Wah, kali ini untuk segmen lain-lain itu lebih banyak, 14 miliaran. Bahkan untuk yang pengolahan tepung dan biji-bijian dan tepung terigu gitu, jadi minus 6,8 miliaran. Mereka lebih banyak di beban pokok pendapatan. Habisnya di beban pokok pendapatan. Eliminasi minus 3 miliaran. Total segmen 4,7 miliaran. Berarti ini mereka beratnya ini di beban pokok pendapatan yang pengelolaan tepung dan biji-bijian. Tapi sepertinya kalau tidak salah, nah kita lihat ya, yang tahun lalu itu gimana. Nah ini yang tahun lalu. Wah ini tahun lalu untuk yang pengelolaan tepung dan biji-bijian masih untung 59 miliaran. Untuk yang lain-lain ada 51 miliaran. Nah itulah yang menyebabkan labanya itu cukup banyak. Tapi sekarang menjadi berkurang.
Nah, berarti ini pengolahan tepungnya itu dari laba menjadi minus ya. Tapi kalau kami lihat tadi beban pokok pendapatannya itu kan dia persediaannya itu lebih banyak, mereka habiskan di persediaan lebih banyak. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang pas akhir tahun ataupun untuk yang tahun depan seharusnya sudah menjadi lebih baik. Jadi nanti kita lihat saja bagaimana laporan keuangan dari TRGU ini. Seharusnya masih oke lah. Karena dia itu oh ini sudah habis ya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.